Halo, hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joe di Joe Island Channel. Seperti biasa, kali ini Joe akan membawakan sebuah materi tentang kesalahan yang umum yang kita gunakan, salah kaprah dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, di sini aku akan paparkan 6 hal yang biasanya kita salah dalam pengucapan dalam bahasa Indonesia ataupun tata kalimatnya seperti apa. Next kita akan bahas satu persatu. Oke, check it out dan jangan kemana-mana. Oke, langsung kita ke kesalahan yang pertama. Nah, kita sering mendengar kata mengubah dan merubah. Nah, ini yang benar yang mana nih? Ini emang agak rancu ya kalau kita bilang misalnya kita sudah sering ya dengar di kehidupan sehari-hari kita, oh kamu kok kamu jangan merubah aturan yang sudah ada, kayak gitu misalnya ya. Ternyata kalimat yang kita pakai untuk merubah ini adalah salah ya. Yang benar adalah pakai mengubah, karena ini ternyata dari kata dasar ubah ya, mendapat imbuhan jadinya mengubah bukan merubah. Kalau rubah sendiri itu artinya lain lagi guys ya. Jadi rubah itu adalah nama sejenis binatang, jadi beda lagi. Tapi kecuali kalau ada kata berubah ya, bukan berubah atau berubah ya. Jadi memang kata dasarnya sendiri ubah karena dia dapat awalan menjadi mengubah. Jadi jangan salah ya, mengubah bukan merubah. Oke, next kita lanjut ke kesalahan nomor 2. Pada kesalahan nomor 2 ini sering ya kita temui di dunia kerja atau mungkin di dunia pendidikan atau kita sekolah ya. Pokoknya sering ya kita temui di percakapan sehari-hari. Dan yaitu apa? Kata absensi dan presensi. Padahal dua kata ini adalah arti yang sangat bertolak belakang ya. Absensi sendiri sebetulnya itu adalah artinya itu diambil ya dari bahasa Belanda ya, absen itu sebetulnya artinya tidak hadir atau tidak masuk ya. Jadi kalau absensi itu berarti ketidakhadiran. Sebetulnya sah-sah aja digunakan asal tidak diikuti dengan kata absensi kehadiran. Itu kan artinya jadi rancu, jadi seperti apa ya, jadi rancu gitu ya. Jadi nggak bisa, absensi aja. Dan biasanya kalau kita kalau guru-guru kita tuh saya mengabsen dulu ya, itu benar ya. Itu ya, ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Itu sebenarnya benar, sah-sah aja ya. Tapi kalau misalnya dia pakainya kayak gini, jadi kayak absensi kehadiran, tolong dibuatkan daftar absensi kehadiran dong. Itu berarti dia salah ya. Absensi ya absensi, ketidakhadiran ya ketidakhadiran, bukan absensi kehadiran, bukan, itu salah ya. Jadi kalau misalnya mau mengecek tentang kehadiran berapa orang yang hadir ya pakai presensi ya. Presensi itu kehadiran, dia bertolak belakang artinya antara absensi, ketidakhadiran, dan presensi itu kehadiran. Oke, you get it? Paham ya? Oke. Next kita lanjut ke kesalahan nomor 3. Iya, untuk kesalahan nomor 3 ini juga saya juga sering banget ya nemuin di percakapan sehari-hari juga. Kayak misalnya kayak gini, kamu akhir-akhir ini kok suka mengacuhkan saya sih, ya kayak gitu. Jadi yang aku mau sorotin di sini adalah kata acuh di sini ya. Acuh itu padahal artinya apa? Artinya kalau kita melihat dari kamus bahasa Indonesia, acuh itu artinya adalah peduli ya. Bukan berarti cuek. Kalau cuek lain lagi, beda. Jadi kalau misalnya tak acuh berarti itu tak peduli. Jadi kalau acuh itu berarti peduli. Jadi kamu mengacuhkan saya berarti kamu peduli dong sama saya. Beda arti gitu loh. Jadi tapi selama ini yang aku lihat di lapangan tuh beda nggak begitu ya. Jadi acuh itu kesannya seperti tidak peduli, padahal artinya acuh itu justru peduli ya. Jadi saya acuh dengan peraturan itu, berarti saya peduli dengan peraturan itu. Jadi bukan nggak peduli. Kalau nggak peduli ada kata tak acuhnya, itu yang nggak peduli gitu ya. Tapi memang kita sering sih kita lihat banyak kesalahan pemakaian kata ini di sekitar kita. Oke, next kita lihat kesalahan yang nomor 4. Oke, di kesalahan nomor 4 ini juga kita sering temukan juga, walaupun mungkin hanya di dalam bahasa-bahasa yang
ya, sastra, atau misalnya memang bahasa ini memang agak agak tidak umum digunakan, tapi sering juga kita dengar ya. Misalnya gini, aku diam tak bergeming ya, aku diam tak bergeming melihat saat melihat dia bersama dengan kekasih barunya gitu, misalnya begitu ya. Diam tak bergeming ini loh, aku mau sorotin kata yang diam tak bergeming ini. Nah, pada kata geming ini sendiri, kalau kita lihat di dalam kamus sendiri, artinya ini adalah diam tak bergerak gitu loh. Jadi geming ini maksudnya sudah diem gitu loh, dia sudah diem. Jadi harusnya nggak usah dikasih lagi kata tak di depannya. Jadi aku bergeming melihat dia bersama kekasih barunya, misalnya kayak gitu ya. Jadi geming ini sendiri artinya udah diam, dia udah nggak bergerak. Jadi kalau ngapain juga harus ditambahin lagi tak bergeming, itu berarti jatuhnya jadi nggak jadi salah kaprah kan. Jadi itu adalah pemakaian yang salah, tapi umum banget kita penulisan sehari-hari atau dalam pembicaraan sehari-hari itu udah sesuatu yang lazim. Nah, next berarti ini berarti salah ya. Nanti kalian jangan salah lagi kalau kalian menulis atau kalian mau bicara menggunakan kalimat ini lagi. Ya. Jadi yang benar adalah bergeming ya, bukan tak bergeming. Kalau memang yang digambarkan dengan diam itu berarti dia bergeming. Oke ya. Oke, kita lanjut ke kesalahan nomor 5. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan kata pasca dan pasca. Kalian pasti juga udah sering dengar ya kalau pasca itu artinya kan dia setelah ya. Pasca atau pasca sih ya. Jadi nah ini yang ucapan ini yang ternyata kita masih salah kaprah, karena aku juga pernah dengar ya. Misalnya pasca sarjana, apalagi pasca ujian atau pasca tsunami, pasca segala macam ya. Pokoknya setelah, yang artinya setelah itu pakai pasca biar lebih keren mungkin ya, pasca gitu. Tapi ternyata selama ini kita bacanya jadi sok-sok Inggris ya. Jadi karena memang tulisannya pasca gitu ya. Jadi memang kita harusnya bacanya tetap pasca, bukan pasca gitu ya. Pasca sarjana, pasca gempa, pasca apa segala macam. Pokoknya setelah itu bacanya tetap pasca, bukan pasca. Bahkan penulisannya pun juga harus benar ya. Jadi kalau kalian nulis pasca, misalnya pasca sarjana ya dirangkai, digabung dengan kata sarjananya itu. Jadi nggak boleh dipisah-pisah. Karena memang dalam aturan bahasa Indonesia sendiri itu merupakan suatu rangkaian yang nggak boleh dipisah ya. Jadi kalian harus paham ini. Jadi jangan sekedar bilang oh pasca sarjana nulisnya dipisah. Nah itu ternyata adalah salah ya. Oke, jadi itu yang perlu kalian ketahui. Oke, next untuk kesalahan yang terakhir atau kesalahan yang nomor 6. Kesalahan ini yang ternyata lazim sekali kita dengar, bahkan kayaknya semua orang ngomong kayak gini, bahkan saya sendiri pun kadang juga kayak gini ngomongnya, yaitu untuk penyebutan 0 atau kosong. Misalnya ada sebuah nomor telepon, misalnya 0812 gitu, kita nyebutnya 0812 gitu aja tanpa rasa berdosa, kita ngomong kayak gitu, padahal itu adalah salah. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri 0 itu dibacanya tetap 0, jadi 081335 sekian bla 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 gitu ya. Jadi bukan 081335. Oke, nomor handphonemu berapa? Nomor handphoneku 081 sekian. Itu salah. Yang benar kita nyebutnya harus pakai 0 ya. 081, padahal dalam bahasa Indonesia sendiri kosong itu artinya ya kosong gitu ya. Empty kalau dalam bahasa Inggris. Jadi emang nggak ada isinya, kosong ya. Tapi kalau 0 itu memang menunjukkan angka, suatu angka 0 gitu ya. 0, 1, 2, 3 itu adalah suatu bilangan ya. Jadi beda banget artinya. Jadi jangan dicampur adukan jadi satu. Kalau 0 ya 0 aja, jangan dibilang kosong gitu ya. Jadi itu sebetulnya kesalahan yang tanpa kita sadari sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi 6 kesalahan atau salah kaprah yang biasa kita temui dalam pengucapan bahasa Indonesia atau penulisannya ya. Sebetulnya kita sering ya kita temui, tapi kita anggap itu benar, padahal itu salah. Jadi mulai sekarang kalian
udah tahu ya itu salah, jadi kalian next time harus menggunakan itu dengan benar. Karena kita kan orang Indonesia ya, jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai aturan yang berlaku. Siapa lagi sih kalau bukan kita sebagai orang Indonesia? Oke, good. Terima kasih udah ngikutin ya. Thanks for watching, and kita akan bertemu lagi di dalam sesi berikutnya. Thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.